samudra, kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini juga kita akan memulai rangkaian bulan Pelkes GPIB. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Pendeta Hari Rumagit STH. Saat tangan terlipat dan pikiran mengembara, hati yang penuh tanya bergumam, kapan situasi seperti ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Sang Pemilik kehidupan. Saat mata memandang, mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, lalu hati yang penuh tanya pun kembali bergumam, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah, tanpa disadari, jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk-pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian kita bagi mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Saat ini, ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, maka mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar? Atau ternyata
kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Jemaat Tuhan, mari berdiri, mari menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 242, bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing sebagaimana dalam Efesus pasal 1 ayat 7-8 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat kita menyanyi Kita Bakti nomor 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah,
bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan Alkitab dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu dalam peribadahan ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu dalam perenungan ini menurut apa yang Tuhan maksudkan dengan firman-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan oleh Roh Kudus-Mu agar kami dapat juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami umat-Mu saat ini siap sedia mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat 14 yang menyatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia
Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat disilakan duduk. Jemaat GPIB Genta Kasih Surabaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita telah membaca satu bagian Alkitab dalam kitab Kudus Perjanjian Baru dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14. Dalam surat Efesus ini, Rasul Paulus mengucap syukur dalam bentuk memuji Allah karena Allah mengaruniakan berkat rohani, yaitu di dalam Yesus Kristus Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Di sini Rasul Paulus memakai kata kita. Kita sebagaimana yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tentunya pada saat itu Rasul Paulus sendiri dan juga jemaat yang dikirimi surat ini, yaitu jemaat di Efesus. Bagaimana dengan kita saat ini dan di sini? Kita juga percaya bahwa firman ini juga berlaku atas kita sebagai umat yang mengenal kebenaran firman Tuhan, memahaminya dan percaya kepada Tuhan. Kita juga menjadi sasaran daripada pemberitaan firman ini, dan kita juga menjadi bagian daripada kasih karunia Allah itu. Jemaat Tuhan, di sini Allah memilih
Memilih adalah inisiatif Allah. Allah yang memilih kita, bukan kita yang memilih untuk bertuhankan kepada Allah. Allah yang berinisiatif memilih kita dan Allah yang melakukan pemilihan itu. Kalau kita bandingkan dengan ucapan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 15 ayat 16, Yesus berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemilihan itu didasarkan atas kasih Allah, sehingga tidak menjadikan ada manusia yang layak atau tidak. Sekalipun manusia itu tidak layak di mata manusia, tetapi karena dasar pemilihan itu adalah kasih, maka pemilihan itu berlaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemilihan itu juga mempunyai tujuan, yaitu supaya umat yang dipilihnya kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Kudus di sini berarti tidak tercemari, tidak terkontaminasi. Sekalipun umat pilihannya itu berada di tengah-tengah dunia, hidup di tengah-tengah dunia, tetapi tidak membiarkan dirinya tercemari oleh hal-hal duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tidak terkontaminasi dengan berbagai-bagai hal yang dilarang oleh Allah, tidak diinginkan oleh Allah. Dan juga di sini tujuannya supaya umat tidak bercacat. Tidak bercacat ini dibandingkan dengan pemberian korban persembahan kepada Allah berupa hewan. Hewan yang akan dipersembahkan kepada Allah sebagai korban persembahan itu haruslah tidak bercacat. Harus diteliti secara saksama. Apakah benar-benar hewan yang akan dikorbankan kepada Allah itu tidak bercacat atau bercacat. Bila mana hewan itu bercacat, maka tidak layak dipersembahkan kepada Allah. Demikian juga umat Tuhan yang dipilih. Umat Tuhan yang dipilih menjadi kudus, dikuduskan bagi Allah, dan sebagai umat yang tidak bercacat di hadapan Allah, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini Rasul Paulus juga menyebutkan bahwa di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Penebusan yang adalah pengampunan dosa, ini sesuatu hal yang penting dalam kehidupan keberimanan kita. Karena penebusan itu dikerjakan oleh Yesus atas dasar kasih, sehingga umat mendapatkan kelepasan. Misalnya umat atau manusia yang mempunyai hutang yang harus dibayar, sehingga pada suatu ketika manusia itu tidak sanggup untuk membayarnya. Manusia butuh ditebus supaya ia dibebaskan dari hutang itu. Itulah yang terjadi. Manusia yang berhutang dosa, berhutang karena berbuat dosa, tidak dapat menyelamatkan dirinya untuk keluar daripada tuntutan dosa itu. Sehingga dibutuhkan penebusan. Dan umat Allah adalah umat tebusan. Berbahagialah kita yang adalah umat tebusan. Karena sekalipun kita dalam keadaan yang dituntut oleh hukuman dosa, tetapi Tuhan Yesus oleh darahnya yang kudus yang tertumpah di kayu salib
telah menebus kita dengan bayarannya yang lunas. Penebusan harus ada harga yang harus dibayar. Dan harga yang dibayar oleh Yesus Kristus untuk umat tebusannya adalah darahnya sendiri, nyawanya sendiri. Dan umat mendapatkan kelepasan dari tuntutan hukuman dosa, yaitu maut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini ada satu rahasia kehendak Allah yang dinyatakan. Rahasia adalah sesuatu yang belum terungkap oleh manusia, belum tersingkapkan oleh manusia. Manusia masih bertanya-tanya dan mencari tahu jawaban di balik sesuatu yang merupakan rahasia. Di sini rahasia keselamatan diungkapkan, disingkapkan, yaitu keselamatan sudah terjadi lewat penebusan dosa, lewat penebusan Yesus Kristus yang mengampuni dosa umat tebusannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mendengar firman dan percaya, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus sebagai umat-umat tebusan Allah yang mendapatkan kasih karunia keselamatan dari Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita merenungkan bagian Alkitab ini adalah perenungan rohani yang melampaui dari perkara-perkara jasmani. Saat ini kita bergumul dengan perkara jasmani, perkara lahiria, yaitu pandemi COVID-19. Kita bergumul, ya memang semua juga merasakan pergumulan itu. Tetapi kita percaya bahwa ada hal-hal rohani yang jauh melampaui daripada hal-hal yang jasmania, yang menjamin kehidupan kekal, menjamin bahwa kita ini disertai oleh Tuhan, adalah anak-anak tebusan atau manusia tebusan Allah. Sehingga sekalipun umat Tuhan mengalami berbagai-bagai tantangan, pergumulan dalam kehidupan secara lahiria, secara jasmania, termasuk wabah dan seterusnya, termasuk keadaan ekonomi dan seterusnya yang menghimpit, kita percaya bahwa itu bukanlah hal-hal yang prinsip dalam kehidupan. Karena yang prinsip adalah keselamatan kekal. Dan keselamatan kekal itu sudah ada jaminannya, sudah dikerjakan oleh Allah dalam karya penebusannya lewat Yesus Kristus. Sehingga kita boleh terus memuji dan membesarkan nama Tuhan, bersyukur atas segala berkat ini. Berkat rohani sudah dijamin, sehingga yang rohani dapat menguasai yang berbau jasmani, yang berbau lahiria. Yang rohani kita kemukakan, kita kedepankan bahwa kita akan hidup. Kita hidup bukan dari hal-hal yang berbau jasmania, tetapi kita hidup dari hal-hal yang berbau rohania. Karena kita ini adalah makhluk-makhluk rohani yang mendapatkan kasih karunia Tuhan. Sehingga sekalipun umat Tuhan berada dalam masa sulit, iman dan percaya tidak akan kendor, tidak akan luntur. Bahkan semakin sulit situasi dan kondisi yang dialami, semakin kuat kita berpegang pada Tuhan. Semakin kuat iman pengharapan kita pada Tuhan, bahwa kita tidak akan melepaskan diri daripada genggaman tangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah perenungan firman Tuhan saat ini memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menghadapi masa-masa sulit yang saat ini kita hadapi. Dan kita percaya bahwa Tuhan turut berperkara dalam masa-masa sulit ini. Tuhan terus mendukung umatnya, menuntun umatnya untuk bisa terlewati masa-masa sulit ini, dan umat bisa terus beribadah kepada Tuhan seperti sedia kala dalam peribadahan-peribadahan di gereja nantinya, memuji Tuhan, persekutuan, dan itu semua kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk mengerjakannya untuk kita dengan kasih karunia-Nya, dan kita tinggal menunggu waktu Tuhan.
Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan melakukan bersama-sama Gita Bakti nomor 114 bait 1 dan 2, Di Setiap Janjiku. Tuhan bersamaku, tiap gunung ku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damainya, karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya, tiap duka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya, Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita naikkan doa syafaat kita ke hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, yang juga kami boleh panggil Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami umat-Mu menaikkan doa syukur kehadirat-Mu. Sembah kami naikkan kehadirat-Mu, terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu, karena kami terus merasakan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sekalipun kami mengalami berbagai-bagai pergumulan dalam hidup, berbagai-bagai tantangan dalam hidup, namun saat ini
kami merasakan bahwa kami disertai oleh Tuhan melalui pergumulan dan tantangan-tantangan hidup ini. Sehingga saat ini pun kami tetap bersyukur kehadirat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, umat-Mu saat ini, jemaat GPIB Genta Kasih Surabaya, menaikkan doa kehadirat-Mu. Ya Tuhan, Tuhan yang mengenal kami satu persatu, melebihi pengenalan kami akan diri kami masing-masing. Tuhan tahu persis ya Tuhan apa yang kami gumuli, apa yang kami alami. Tolong kami ya Tuhan, pegang tangan kami untuk kami dapat melalui berbagai-bagai persoalan dan pergumulan dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami semua mengalami tantangan berupa pandemi COVID-19 yang mewabah. Ya Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan, untuk melindungi anak-anak-Mu, untuk melindungi kami, untuk melindungi umat manusia ini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu bila Tuhan menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan memulihkan umat Tuhan, memulihkan manusia. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang baik bagi kami dan sudi melaksanakannya. Kami mohon. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk jemaat kami dari sektor 1 sampai sektor 5. Tuhan berkati ya Tuhan. Tuhan sertai kami, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi, yang saat ini beribadah di rumah kami masing-masing, karena belum memungkinkan untuk kami berkumpul dalam satu persekutuan umat di gedung gereja. Kami tetap memuji dan membesarkan nama-Mu. Dengan segala syukur, hormat kami naikkan kehadirat-Mu. Berkati kami ya Tuhan, lintas pelayanan kategorial dari sekolah minggu, juga teruna, juga pemuda, kaum ibu, kaum bapa, juga lansia. Tuhan berkati kami semua ya Tuhan. Tuhan sertai kami semua untuk dapat melakukan segala tugas tanggung jawab dalam kehidupan kami sehari-hari, dan juga tetap bersyukur dan memuji nama Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang menurut kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu di jemaat kami, untuk pendeta, ketua majelis jemaat, Pendeta Nyonya Bendelina Matatula Leba. Tuhan berkati Ibu Pendeta dalam pelayanan, Tuhan berkati dalam kehidupan sehari-hari pribadi dan keluarga. Tuhan berkati segenap penatua dan diaken. Tuhan berkati semua ya Tuhan. Segenap pelayan-Mu yang melayani di gereja ini, Tuhan berkati semua. Tuhan sertai, mampukan untuk dapat melaksanakan tugas tanggung jawab dengan baik menurut kehendak Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk sesama kami di jemaat kami ini yang dalam keadaan sakit. Oh Tuhan, baik dalam keadaan sakit maupun dalam masa pemulihan kesehatan, biarlah ya Tuhan, tangan Tuhan menjamah untuk memulihkan, menyembuhkan mereka semua. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan berkati ya Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugas kepemerintahan, baik dari tingkat pusat sampai ke seluruh daerah di pelosok tanah air. Tuhan berkati ya Tuhan. Juga dalam menghadapi wabah COVID-19, Tuhan berkati ya Tuhan, hingga pemerintah dapat melaksanakan dengan baik segala hal yang baik bagi masyarakat. Tuhan berkati, bahkan mampukan kami semua ya Tuhan, bangsa kami, untuk melalui masa-masa sulit ini dan dapat kembali beraktivitas dengan baik, kembali beribadah kepada-Mu dalam persekutuan. Berkati kami ya Tuhan. Kami hanya serahkan pergumulan kami, pergumulan bangsa dan negara kami dalam tangan pengasihan Tuhan.
Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, inilah kami umat-Mu yang saat ini menaikkan doa-doa syukur dan permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sukarela ini sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 84, bait 1 dan 2. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan ini ya Tuhan. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti, memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Berkenanlah Engkau memberkati sehingga dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan di tengah jemaat-Mu. Dan berikanlah kami hikmat, sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Ulatkan hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita dari hari lepas hari. Kita nyanyikan Gita Bakti nomor 120, bait 1 dan 3, Kristus memanggil diriku. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan dengarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Bukanlah untuk manusia atau penguasa dunia, tetapi untuk kemuliaan Tuhanmu. Janganlah bimbang dan resah, ataupun takut dan gentar. Ingatlah Tuhan bersamamu selamanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.